Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Randi di channel Gemini Ranja. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini sebelumnya gue minta maaf karena gue hari ini nggak membahas masalah rambut dulu nih teman-teman ya. Karena di sini gue bakalan membuat podcast tentang underground Tanjung Priok nih teman-teman. Jadi di sini gue nggak sendirian, gue bersama om gue salah satu pelaku sejarahnya nih dari Tanjung Priok nih. Karena selama ini sejarah Tanjung Priok itu bisa dibilang simpang siur. Di balik namanya Tanjung Priok itu yang bisa dikenal itu danger ya. Danger area di Jakarta nih. Jadi sebelumnya gue mau perkenalkan dulu mungkin buat om gue. Silakan perkenalkan om. Selamat malam rekan-rekan semuanya ya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya M. Darwis. Di kalangan Tanjung Priok atau di Jakarta Utara saya dikenal nama Oleng. Ya, nah jadi sini gue ditemani dengan Om Oleng. Kebetulan Om Oleng ini merupakan salah satu pelaku sejarah yang memang benar-benar bisa dikatakan itu banyak banget pengalaman dan ceritanya teman-teman. Nah di sini gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Om Oleng nih. Nah Om, kalau boleh tahu Om ini asli dari mana sih Om? Saya asli kelahiran Ujung Pandang. Ujung Pandang ya. 19 Mei 1969. Oh 69. Ya. Pas umur 2 tahun saya pindah ke Jakarta tahun 71. Oh, berarti bisa dikatakan Om Oleng ini adalah kecilnya itu di Tanjung Priok ya Om ya? Nah, sampai dewasa ini. Di Jakarta itu Om langsung ke Tanjung Priok atau pernah di daerah lain? Apa langsung di Tanjung Priok Om? Langsung di Tanjung Priok. Oh iya betul. Berarti memang Om dari kecil sudah di wilayah Tanjung Priok Om ya? Ya ya. Nah Om, saya mau nanya-nanya lagi nih Om, karena kan kalau kita tahu kan sampai detik ini pun Tanjung Priok itu punya nama yang benar-benar bisa dikatakan itu disegani ya Om ya. Karena kalau menurut saya pribadi pun, lu anak mana? Gue anak Priok nih. Biasa orang tuh udah mulai, wah anak Priok nih. Nah, saya pengen tahu nih Om, di era Om ini tahun 80-an atau tahun 90-an itu seperti apa Om? Kondisi anak-anak di Tanjung Priok itu sendiri Om? Tahun 80-an itu kondisi era Tanjung Priok itu sangat tidak bagus. Karena waktu itu termasuk saya itu melakukan tindakan hal-hal yang tidak baik. Itu ya kejahatan, perkelahian antar daerah. Nah, itulah. Tapi akhirnya kami semua punya nama suatu grup yang disebut namanya itu Bapegesis. Nah, simbolnya Bapegesis ini tuh, grup ini. Karena dulu waktu itu sebelum kami Bapegesis belum ada di daerah lain itu semacam daerah Warakas, daerah Robadak, semua ada grup-grup namanya. Di Warakas ada grup Adatik, di daerah dekat stasiun Tanjung Priok itu ada grup bernama Bompis. Nah, jadi kita waktu itu kami sudah mempunyai grup tapi kita nggak eksis dulu. Nah, akhirnya kami bikin suatu perkumpulan itu lagi, itu namanya Bapegesis. Akhirnya karena kita punya nama Bapegesis, grup X Bapegesis, kita akhirnya bikin ekspansi atau perluasan kekuasaan. Kami datangilah mereka untuk mencari X nama grup ini, itu timbullah perkelahian. Setiap daerah wilayah kami jatuhkan. Antar geng berarti namanya? Antar geng, tapi iya. Karena kami sesungguhnya bukan itu tujuannya, supaya nama grup kami itu besar, kami jatuhkan mereka bukan untuk kita itu kan, kami suruh bergabung. Setelah bisa dikatakan setelah ekspansi dikalahkan, akhirnya diajak untuk bergabung ya Om ya. Iya. Kami ambil mereka perwakilan masing-masing anak itu. Nah, Bapegesis itu sendiri itu ada singkatannya. Iya. Nah, singkatannya itu ya nama-nama daerah yang kita tongkrongan setiap hari. Ya umpamanya Bapegesisnya nama Bapegesis. Ada Bakti, ada Permai, ada Gelanggang, ada Simpang, ada 101. Nah, nama itu bukan anak situ, itu hanya tongkrongan. Tapi yang asli atau keseluruhan itu anak wilayah Jakarta Utara yang masuk ke situ Bapegesis. Jadi Bapegesis itu nama grup ini hanya tingkatan tongkrongan sebenarnya. Tapi kalau untuk anak-anaknya sendiri itu seluruh wilayah utara. Tersebar ya Om ya. Di situlah kami pusat. Kebetulan nongkrong di situ. Di situ ada Gelanggang, pusat di situ, ada di Bakti. Jadi itu bukan anak-anak momennya Bakti aja bukan. Pernah bukan enggak keseluruhan Tanjung Priok. Tanjung Priok. Cuman itu disingkat Bapegesis hanya tongkrongan tempat
hari-hari kita duduk standby atau posisi kita di situ. Makanya singkatlah namanya BPJS. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi era 80-90-an itu kebetulan om-om inilah yang memang membawa nama Tanjung Priuk, teman-teman. Jadi namanya Bapak Gesis itu udah santer banget. Mungkin yang nonton video ini pasti mungkin mengenal nama Om Oleng ini sendiri. Karena pada era itu Bapak Gesis benar-benar mungkin bisa dikatakan badernya benar-benar ya Om ya. Tingkat kenakalannya Om ya. Waduh, itu kenakalannya luar biasa lah. Sampai-sampai kami sendiri tidak merasa bahwa yang kita perbuat ini di luar kendali. Tapi itulah Bapak Gesis. Eksis dalam hal yang tidak baik. Yang macam itu tindakan kriminal, perkelahian. Nah, dalam itulah hal Bapak Gesis ini. Jadi kenapa kita disebut Bapak Gesis ini di luar kendali ya, sampai-sampai masyarakat Jakarta Utara sendiri melihat grup kami itu sebagai momok yang tidak baik. Ngeri melihatnya. Karena tindakannya itu yang nggak bisa kami kontrol. Jadi di luar kendali Om. Kendali semuanya itu. Apalagi dulu itu siap hari kami memakai obat daftar G, minuman. Nah, itu karena gampang sekali kami dapat. Karena dorongan-dorongan hal itu makanya kita juga jadinya terpacu untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal ya Om ya, di luar kendali ini Om ya. Tapi di luar kendali itulah. Tapi kadang juga memang karena udah sedikit ada dorongan karena apa? Mungkin karena ekonomi. Betul. Ekonomi karena berbuat gitu. Sebenarnya di antara kami ini keluarga-keluarga mereka ini ekonomi ada yang sederhana, ada yang mapan. Tapi itulah karena kita berkumpul suatu itu, interaksi yang berkawan, interaksi yang ini maunya selalu negatif, akhirnya tertular ke kita kelingkaran itu. Nah, akhirnya jadi keseringan ya terus berlanjut ya, untuk sampai akhirnya ya terakhir ekor-ekornya kita dapat pidana. Nah Om, saya mau nanya lagi nih Om. Nah itu Bapak Gesis sendiri itu berdirinya tahun berapa nih Om? Itu berdiri tahun 85. Tahun 85 ya Om berdirinya. Tahun 85 berdirinya Bapak Gesis ini karena kami melihat banyak grup-grup yang lain itu ada di wilayah utara ini. Namanya ada tapi kami sendiri tidak punya nama grup, hanya suatu perkumpulan yang nakal, yang ngeluar kendali loh. Akhirnya ada kawan kolega kami sekarang udah almarhum, jadinya dibuat grup itu. Nah, bilang jadi buat grup itu kami tadinya hanya melihat apa sih, nggak usah lah ikut grup itu, nggak bikin aja, bikin. Apa sih bikin itu timbul nama grup Bapak Gesis. Nah, akhirnya kami tahu ini grup nama tongkrongan ya, jadi kita singkat saja. Kayak yang lain kan ada singkatannya, cuman bukan nama tongkrong gitu. Saya bilang ya bagus juga, akhirnya setuju semua. Jadi beda sendiri Om dibanding geng yang lain Om ya. Iya. Berarti memang ibaratnya Bakti, Permai, Gelanggang, Simpang sama 101 itu berarti emang bisa dikatakan base camp-nya Om ya, base camp-nya. Jadi pindah-pindah ya Om ya sini ya. Keseharian kita. Jadi base camp itu kita karena anggotanya orangnya banyak, jadi ada yang Bakti saat hari ini, terus ada yang tukar menukar aja. Ada orangnya itu aja. Jadi dibikinlah grup nama itu. Nah Om, aku mau nanya lagi nih Om. Jadi pas di era Om itu kira-kira ada nggak sih kayak gesekan-gesekan sama geng lain? Ada nggak Om cerita yang mungkin bisa dikatakan menarik yang bisa Om bagiin nih dengan gesekan dengan geng-geng lain yang mungkin ada peristiwa yang memang kejadian nggak bisa Om lupain atau gimana? Nah, itu udah jelas karena nama grup kami ini mesti eksis. Jadi kita lakukan tindakan ekspansi ke wilayah-wilayah lain. Nah, yang menurut Om yang paling berkesan itu ekspansi ke wilayah di utara yang mana nih Om kira-kira nih Om? Warakas yang itu keras ya Om ya? Karena Warakas dulu itu keras. Nah, tapi kami nggak melihat semua itu. Karena memang di perkumpulan kami ini sebelum ada grup kami udah keras. Nah, yang lain pun tahu kami, cuman kami nggak ada grup. Jadi belum ada kelompok ya, belum ada nama ya Om ya? Namanya kami buat grup itulah. Setelah buat grup itu kami ya ekspansi lah ke wilayah. Akhirnya Warakas nih Om ya? Melakukan wilayah-wilayah itu. Tapi ada kolega yang sudah masuk grup kami, tapi dia tinggal di Bonpis. Oh Bonpis. Jadi berarti kami nggak tunduk karena ada perwakilan kami di situ. Jadi nggak mau ekspansi lah Om ya? Jadi aliansi lah jadinya. Aliansi jadi satu. Betul. Akhirnya Warakas juga
yang memang susah ditundukkan, memang kelas, wilayah keras juga, itu ya lama-lama dia Akhirnya mau akhirnya ikut ya, bergabung juga Om ya? dia mau bergabung dengan kami, jadi udah gabung aja. Sebenarnya kalau untuk menundukkan itu tidak, cuman ya kami lebih keras lagi ya. Ada bergabung dengan mereka, kita gabung aja bagus. Iya. Akhirnya jadi satu. Terus timbulnya jadi satu itu karena apa? Karena sekolah kita. Karena kita satu sekolah dengan salah satu sama, udah kita gabung aja. Jadi tinggal di mana nih? Tinggal di sini, akhirnya satu sekolah. Terus juga tempat tinggalnya mungkin ada yang di Warakas, ada yang di Bonpis. Akhirnya bergabunglah sini, masuk di sini aja. Itu aja dari grup itu. Iya. Berarti memang bisa dikatakan cukup unik ya Om ya. Bagaimana ibaratnya Om saat itu bersama teman-teman itu menggabungkan seluruh anak-anak utara lah saat itu, anak-anak Priuk nih ya, untuk di dalam satu bendera lah, satu komando Bapak Gesis ini ya. Karena dulu ya kenapa? Karena ada grup ini, jadi sudah tidak pernah terjadi lagi bentrokan antar geng, antara Warakas, Swadaya, Swadaya jelas tidak ya, daerah lain Rawabada, karena tidak terjadi lagi interaksi atau keributan, karena ada di Bapak Gesis ada orang-orangnya masing-masing nongkrong di situ. Ibaratnya udah satu bendera ya Om ya. Jadi udah ada keributan sampai sekarang. Berarti udah memang ibaratnya dengan adanya Bapak Gesis ini, ibaratnya brengos-brengos dari tiap-tiap daerah ini udah bisa komandoin lah. Ibaratnya ini kita nih udah satu nama, bawa nama Tanjung Priuk nih di Bapak Gesis. Udah kalau mau ribut di luar lah, atau enggak jangan sesama kita anak sama-sama Priuk nih saling baku hantam lah gitu Om ya. Ya betul itu. Ya berarti terus aku mau nanya lagi nih Om. Jadi setelah itu ada lagi nggak Om kira-kira cerita yang memang menarik yang mungkin Om nggak bisa lupakan gitu yang pernah terjadi gitu saat membawa nama Bapak Gesis ini Om? Akhirnya itulah ada juga sesuatu lagi karena Bapak Gesis ini masih anak-anaknya masih pada sekolah waktu itu SLTA, SMA waktu itu ada di STM ada. Jadi waktu itu ada kejadian keributan antar sekolah. Jadi anak Jakarta Utara sekolahnya itu SMA mana dulu, dia ribut sama anak sekolah Jakarta Pusat. Tapi karena di situ ada anak Bapak Gesis sekolah itu, dia ribut ya. Anggota kami kan di mana-mana sekolah utara ini masing-masing daerah sekolahnya. Nyebar ya, memang seluruh Jakarta ya, ya, semua kan masuk dah. Kita kumpul aja. Jadi sekolah satu Jakarta Utara itu tumpak semua untuk berkelahi dengan SMA Jakarta Pusat. Ya. Wah itu loh. Itu tahun berapa itu Om kejadian? Itu kejadiannya 86. 86 ya Om ya? 86 itu sekitar bulan 5 itu. Bulan 5 kejadiannya ribut, mana Jakarta Pusat antar sekolah. Kami satu Jakarta Utara kumpul tumplak satu di terminal Tanjung Priok untuk anak sekolah semua ada di situ. Nah, akhirnya bikinlah keributan ke penyerbuan ke Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Nah, penyerbuan cuman ya karena di dalam anggota masing-masing grup itu di sekolah-sekolah masing-masing kan ada anggota semua guys itu kumpul. Ya kami ini berkelahi juga iya, tapi ekor-ekornya akhirnya tindakan kriminal kami buat. Iya. Nah, yang nggak mengetahui ya ribut-ribut aja. Ya ini tujuan kami mau nyerbu sekolah itu. Tapi dalam perjalanan itu timbul niat-niat kriminal. Karena ada pengaruh minuman dan obat-obatan daftar G itu. Nah, memang murni saja mau ribut. Tapi dalam perjalanan itu timbul sesuatu otak yang di luar nalar kendali kami itu mau membuat kriminal. Nah, karena itulah pengaruh minuman dan obat-obat daftar G yang sebut itu yang paling untuk eksis itu ya Megadon, BBK atau Rohypnol. Nah, itu dalam perjalanan kita ribut. Belum ribut kita buat kriminal. Jadi ya itulah terjadi suatu interaksi kelakuan yang tidak baik di situ kami lakukan. Itu kejadian di daerah mana itu Om? Pasar Baru. Pasar Baru Om. Oh berarti itu ya salah satu sekolah mungkin yang mungkin kesohor juga di Jakarta Pusat nih Om ya. Dan nggak perlu disebut. Nah mungkin teman-teman yang nonton video pasti tahu lah sekolah yang daerah-daerah wilayah nongkrong di Pasar Baru itu pasti sekolah itu ya Om ya. Tapi itu tidak jadi benturan karena apa? Karena sebelum benturan kami terpengaruh dengan kawan-kawan sekeliling ini yang ada grup kami juga, itu bagus juga itu, ambil aja. Nah, itulah kejadiannya. Itu sebenarnya spontan aja. Spontanitas. Tapi sebenarnya memang spontan itu dalam waktu mau berkelahi. Nah, tapi sebelum-sebelumnya kami sudah sering melakukan itu.
tindakan perkelahian antar geng, kejahatan kriminal. Emang saya nggak bisa nggak akui, saya mesti akui itu semua perjalanan ini di sini. Karena memang di wilayah kami sendiri Bapak itu cenderung dengan kata momoknya itu kriminal dan perkelahian tadi. Iya. Tuh. Apalagi dalam Bapak ini kayak punya lambang itu ya ngeri juga lihat orang nggak lambang tengkorak baru suntikan morfin di kepala, tapi dalam anggota nggak ada yang pakai morfin suntikan, cuma hanya suatu lambang, iya, hanya supaya orang gampang menilai, lihat itu biar cepat eksis. Nah itu aja. Jadi memang ibaratnya itu lambang tengkorak itu mungkin biar lambang kengeriannya saat itu Om ya, biar itulah. Tapi ya sebenarnya kami hanya buat lambang itu spontanitas. Pengertian itu apa ya, nama remaja ya kan. Iya, berarti memang itu kejadian tahun 86 ya Om ya. Dan itu teman-teman mungkin yang kalian yang belum tahu, itu kejadian itu sampai benar-benar heboh ya Om ya. Nah, itu, ya. Heboh itu mungkin bisa berita itu 1 minggu ya Om ya, kalau nggak salah ya. 1 minggu. 1 minggu itu berita memberitakan kejadian di Pasar Baru itu ya Om ya. Karena baru kali ini kejadian anak sekolah itu ngerampok. Iya benar. Dan itu Pasar Baru itu mungkin saat itu benar-benar salah satu tempat yang mungkin bisa dikatakan elit mungkin ya Om ya, atau ya, mungkin gimana Om? Bagi kami itu masih SLT atau SMA itu memang tempat ini bukan dan elit ya. Iya betul, apalagi mungkin barang-barang juga bagus ya Om. Jadi akhirnya Om yang tadi niatnya mau berkelahi, tapi karena kami sering melakukan kejahatan itu ya lalu sekalian aja dah. Iya betul. Berantem, tapi akhirnya nggak jadi berkelahi. Akhirnya yang berkelahi kan polisi. Akhirnya nggak ketemu sama anak sekolahnya, akhirnya udah sekalian aja nih ngebanda barang-barang ya Om ya. Ada yang iseng aja kan. Iya. Nah, iseng akhirnya semua ngikut. Nah iya, tapi ini untuk teman-teman yang nonton, ini cerita ini high nostalgia ya teman-temannya, bukan untuk diikuti nih teman-teman. Jadi kalian yang nonton, anak-anak sekarang, kalau bisa kalian kejarlah prestasi ya Om ya. Jangan diikuti kenakalan-kenakalan remaja, itu nggak baik. Mungkin Om udah pernah merasakannya melalui perjalanan hidup ya Om ya. Kenakalan remaja itu karena itu akan merugikan diri sendiri ya Om ya. Karena mungkin banyak juga mungkin sahabat karib Om mungkin yang udah berpulang ya Om ya. Sudah banyak lah. Udah banyak segala macam. Jadi untuk adik-adik nih yang mungkin masih sekolah, janganlah lagi tawuran ataupun apa, karena itu akan merugikan orang tua dan juga masa depan kalian. Jadi mungkin cerita ini tuh untuk dijadikan nostalgia dan juga diambil aja mungkin sisi positifnya, yang sisi negatifnya dibuang ya teman-teman ya. Nah terus Om, selanjutnya eksisnya Bapak Gesis ini sampai tahun berapa nih Om? Bener-bener sampai bener-bener yang ibaratnya? Itu sampai tahun 95 eksis terus nama itu. 95 ya Om 95. ya? Tapi ke depannya itu tetap eksis. Tapi tidak bergerombol lagi seperti yang dulu. Iya. 95 kata bergerombol lagi. Jadi udah kita pecah-pecah, udah berpecah-pecah nih. Karena ada sebagian masih melakukan tindak kejahatan. Terus ada yang sebagian dia masih melanjutkan pendidikan. Iya. Melanjutkan pendidikan itu ya sampai kami lihat tua-tua gini ya, pas dia pindah ada yang meninggal, ada yang mati tembak. Masih. Nah, jadi Om, ini pertanyaan dari saya nih Om. Jadi saya pengen tahu nih Om, kenapa gitu kita misalkan orang-orang Tanjung Priok nih Om, itu punya mental dan nyali itu berani-berani Om. Apakah karena mungkin daerah pelabuhan seperti kayak di Surabaya kan ada Tanjung Perak Om, di Sumatera Utara tuh ada Belawan yang memang daerah-daerah keras gitu pelabuhan. Kenapa sih Om Tanjung Priok itu bisa, nih orang-orang Priok nih kayaknya nyalinya tuh gila semua nih ibaratnya nih. Itu kenapa tuh kalau menurut Om alasannya tuh Om? Gila, kalau kita lihat daerah ini Belawan, Medan keras, Surabaya itu orang keras, bukan. Itu tidak Tanjung Priok itu, ini karena daerah urban. Segala suku ada tumplak di Jakarta Utara ini. Semua pendatang yang kedatang ke sini berarti orang itu siap mental semua. Perantauan ya Om. Mereka juga ya rata-rata yang merantau ke suatu daerah, ke daerah yang namanya sebut DKI Jakarta ini ya orang pasti orang keras. Nah, ketemu dia sama suku ini. Nah, suku ini nggak mau juga dianggap remeh kan. Akhirnya timbul gesekan. Nah, tapi akhirnya timbul gesekan sama-sama tahu, wah ini keras ini kan. Akhirnya ya begitulah. Iya. Tapi mempersatukan mereka ini sebelum kami ada di sini, itu orang tua kami di atas.
Orang tua kami di atas tadi nggak bisa bersatu. Tadi emang nggak bisa bersatu Dan juga. mereka saling benturan orang tua kami di atas sebelum kami ada sini. Antar suku ini benturan terus. Oh berarti, mohon maaf Om, berarti di Tanjung Priuk ini sebelum zamannya Om ini memang sudah terjadi sering gesekan antar suku ya Om ya? Sudah sering. Kan macam kekuasaan. Suku dia juga nggak mau dikecilkan. Ini enggak. Jadi Tanjung Priuk ini orang keras yang datang. Tapi yang mempersatukan orang Tanjung Priuk atau Jakarta Utara ini generasi dia ke bawah, anak-anaknya. Interaksi anak-anaknya ini karena mereka sudah dari sekolah, interaksi mereka berkawan. Jadi timbullah itu kelompok itu berkawan. Akhirnya namanya berkawan itu kan. Dan ini suku namanya orang Bugis. Ini orang Buton, tadinya benturan atau orang Bugis atau orang Timur benturan. Tapi pas dia punya anak mereka di sini, anaknya satu sekolah dengan mereka. Ya saudara gitu ya. Bapaknya itu ya, ibunya ini. Akhirnya timbul karena dia mereka datang lagi, kok aku tenang main masing-masing, dia ke rumah. Itulah timbulan jadi persatunya kuat. Jadi di Tanjung Priuk nggak ada suku, akhirnya timbul situ nggak ada suku zaman kami, nggak ada kesukuan. Jadi nggak ada disebut nih lu orang ini nih atau lu orang ini enggak, tapi Priuk ya Om. Gue orang Priuk nih. Betul. Karena generasi kami inilah. Kalau zaman dia kami tidak ada itu. Interaksi ada, mau jagoan yang biasanya orang megang tuh Madura, mana orang Timur, mana orang Polres, mana orang Bugis. Itu dulu kami belum ada. Setelah kami lahir, orang tua ini orang tua nggak mau aja nggak sekolah. Iya betul. Sekolah kan di sini rupanya waktu zaman kami belum ada mereka benturan nih. Timbul kita lahir satu sekolah ya. Di situ terjadi suatu agemonis yang baik karena anak. Justru karena anaknya sekolah sama-sama, akhirnya timbullah rasa persaudaraan itu ya Om ya. Ketemu di suatu sekolah terima rapor. Kan bingung ya. Biasanya ribut kita udahlah, berteman ya Om ya. Betul. Jadi tidak ada lagi suku di Tanjung Priuk ini ya khususnya. Jadi boleh dibuat. Seandainya pun sekarang ada, itu hanya untuk silaturahmi. Ada BR, BPKB, KSS itu dibuat hanya untuk silaturahmi dari daerah. Mungkin juga untuk wadah ya Om ya. Wadah silaturahmi untuk dikumpulkan mana. Betul. Tidak ada untuk saling adu kuat atau apa. Tidak ada. Tujuannya adalah satu, untuk wadah masyarakat dari kampung masing-masing. Tapi mereka tetap dengan wadah-wadah ini dengan yang baik semua mereka saling tukar pikiran. Nggak ada. Kalau zaman dulu ya. Jadi kalau sampai sekarang berarti di Tanjung Priuk ini nggak ada yang namanya ini gue yang megang Priuk, nggak ada. Semua ibaratnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. Tidak ada namanya suku, nggak ada. Seandainya pun ada timbul sekarang, itu hanya mengumpulkan saling kangen, silaturahmi antar sukunya masing-masing. Tidak berbuat yang tidak. Mau menguasai sesuatu tempat tidak ada itu, nggak ada sini. Berarti apalagi dulu ini kan era-era mungkin tahun 60-70 ini kan mungkin orang perantauan ini kan Om, kalau mau masuk ke Jakarta masih lewat pelabuhan. Satu-satunya pelabuhan di Jakarta kan Tanjung Priuk Om. Tanjung Priuk ya itulah. Masih ada suku ini, perantauan suku ini. Kalau sekarang dibuat adanya suatu suku itu hanya untuk musyawarah atau pertemuan, memperkuat daerah daerah. Yang mana yang belum masuk ke ranah kesukuan dia mereka tarik. Tapi bukan untuk jadi kayak tahun 60 dulu mau bikin ini enggak. Jadi suku-suku ini membuat suatu interaksi untuk saling temukan. Temukan ibaratnya untuk persaudaraan yang masih silaturahmi ya Om ya. Malah sekarang ada yang disebut BPK Banten, FBR. Coba kita lihat mereka. FBR itu banyak orang Bugis ada, orang Buton ada, banyak masyarakat masuk. Jadi dulu kan tidak tahun 60 tuh. Suatu organisasi kesukuan itu dia aja suku-suku ini semua. Kalau sekarang tidak. Ada FBR, ada BPK Banten, ada KSS. Belum tentu semua orang KSS itu, belum tentu semua orang FBR. Suku lain masuk, silakan. Itulah hebatnya Tanjung Priuk sekarang. Jadi nggak harus FBR itu isinya orang Betawi semua ya. Jadi mau orang mana aja, selama itu bisa bermanfaat untuk memajukan nama organisasi, ya silakan masuk ya Om ya. Nggak ada ibaratnya untuk negatif nggak ada Om ya. Kita ini kan Nusantara disebutnya. Namun betul-betul ini sekarang dibikin suatu organisasi kesukuan, dibikin seperti Nusantara. Itu bagus. Bukan untuk jago-jago ini nggak ada lagi. Gua suku ini nggak ada, nggak seperti sekarang, nggak seperti dulu. Sekarang ini
kesukuan ini untuk hanya mempererat persaudaraan. Nah, di mana kamu mau masuk posisi, silakan masuk. Nah, ini juga saya dengar-dengar nih Om, Bapak Gesi sendiri ini kan sekarang udah mulai untuk ke ormas ya Om ya, untuk berubah jadi ormas, untuk jadi lebih baik lah Om ya, untuk tinggalkan mungkin kisah-kisah kelam masa lalu ya Om ya. Sekarang untuk kegiatan-kegiatan bermanfaat yang mungkin bisa bermanfaat bagi Tanjung Priok khususnya Om ya. Jadi Om bisa ceritain nggak ini sekarang Bapak Gesi sendiri udah menjadi ormas itu? Jadi kayak gini lah, Bapak Gesinya terjadi jadi ormas. Waktu itu kami ada reuni. Ya kawan-kawan lama itu dalam masih itu. Sekarang sudah ada yang jadi posisinya ini, ada yang duduk di sini, ada yang seorang pelaut. Aku bisa. Jadi berkumpul lah kami. Berkumpul lagi ada yang malam itu nyeletuk. Bagaimana kalau Bapak Gesi ini kita jadikan putih? Masa kelam dulu kita ini kan, kita jadikan putih. Terus lambang itu kita ganti. Saya bilang maksudnya putih menjadi apa? Dia bilang ya atau jadi paguyuban. Ada yang juga bilang, kalau nggak jadi ormas. Saya bilang kalau mau jadi ormas silakan, mau jadi paguyuban silakan. Tapi ya semua kalau masih bilang, coba kita bikin ormas. Ya kalau bikin ormas ya bukan segampang itu, kita mesti mencari jalan yang terbaik ini. Bilang semua anggota dulu. Akhirnya ada 2 bulan kemudian kumpul lagi kita reuni, ya udah jadikan ormas. Jadi ormas disusun lah, ada punya draft. Cuman ya lambang ini gimana? Lambang ini tidak boleh seperti ini. Lambang yang lama diganti Om ya? Ya masa kita lambang ormas gambarnya tengkorak sama suntikan, wah ini nggak benar ini. Ya juga ya nggak benar. Nah, kita lambang apa? Ada yang kawan kasih masukan, bagaimana kita bikin lambang burung, terus di atasnya tangan bersalaman. Nah, ini burung apa? Bingung, enggak lambangnya kata Nana. Lambang apa itu, kok burung nggak ada kepala, tapi ini salaman di atasnya. Wah ini jago juga yang buat ini, bajunya kuat ini punya cara. Ya kalau saya setuju aja. Ya gimana, setuju. Bikin. Nah sekarang ini Bapak Gesis. Kalau kita sebut singkatannya Bakti Permai Gelanggang, apa etis suatu organisasi singkatan seperti ini, nama tongkrongan. Betul. Kan udah nggak enak didengarnya itu. Orang mendengarnya udah males nama singkatannya ini. Nah, gimana ya? Terus saya bilang coba kita berpikir dulu untuk 1 minggu ini apa nama singkatannya ini cocoknya. Akhirnya 1 minggu sampai kawan-kawan saya bilang, aduh susah kenapa nih? Ya, coba saya kasih 3 pilihan singkatan ini. 1 ini Badan Penegak Generasi Indonesia, atau atau Barisan Pemuda Generasi Indonesia. Terus satu lagi apa lagi? Nah, Barisan Pemuda Generasi. Pilih antara 3. Cuman saya bilang yang 1 ini tidak bisa kalian pakai. Kenapa ya? Nggak semua 1 bagus nih, Badan Penegak Generasi. Memang bagus kita ini. Tapi ingat, ini adalah badan ini pemerintah punya. Jadi kita nggak bisa pakai badan ini. Yang 2 ini bisa kita pakai. Atau Barisan Pemuda Indonesia atau Barisan Penegak Generasi Indonesia. Tinggal kalian pilih. Nah, tapi ya kawan-kawan dibilang nomor 2. Ya, silakan pakai kalau memang cocok. Bukan pemerintah punya soalnya itu. Silakan pakai. Sampai sekarang dibuatlah itu. Nah, cuman jangan dia bilang, ini gimana lagi kita katanya. Bikin organisasi jangan asal sebut namanya bikin pamflet, nggak boleh. Kalian harus ada izin. Harus ada izin, harus punya tempat di mana brand office-nya atau alamat office-nya pusatnya di mana, DPD di mana, baru kalian ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nih bikin ilegal, bikin badan hukum. Nah, kita kalau nggak ada illegal standing atau badan hukum, ini nggak bisa. Ya begini-begini aja terus. Orang tetap akan melihat kita, menyoroti begitu seperti dulu lagi. Nah, sekarang kan jarang udah tahu, udah nggak enak dengarnya nih. Wah, Bapak Gesi timbul lagi. Apalagi kalian udah bikin kaos. Wah, timbul lagi ikonnya. Mau tahu kepolisian ini sorot lagi loh. Benar nggak orang ini kok timbul lagi? Nah, tapi ternyata ya kalian ini mau putih. Nah, kalau mau putih, bikin yang resmi, bikin ilegal. Yang kata lain, kita mesti legal standing ini benda ini hidup ini. Akhirnya dibuatlah.
Tapi ya namanya kepolisian kan ya masih nyorot sama kami ini. Iya, karena memang Tapi ya sering kita ketemu kolega kepolisian ini enggak, kami enggak begitu lagi. Kan bertimbulkan untuk gini. Sebenarnya sih enggak mau buat lagi ini, tapi ya karena reuni ada ini untuk membalikan namanya kita. Nah, lambangnya kan bukan lambang dulu, Pak. Oh ya silakan. Nah, kita akhirnya terima kita punya badan hukum. kayak resmi Om ya, kayak resmi jadi ormas sekarang ya Om ya. Ormas sekarang cuman ya sekarang kita berembuk ya bikinlah hal-hal yang untuk kebaikan itu sosial. Kegiatan-kegiatan positif untuk ibaratnya sosial untuk di wilayah Tanjung Priuk khususnya Om ya, untuk bermanfaat lah untuk wilayah Tanjung Priuk. Nah mungkin ada nggak sih Om pesan-pesan dari Om sendiri untuk anak-anak muda Tanjung Priuk nih khususnya nih? Mungkin Om ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman atau anak-anak muda Tanjung Priuk nih Om khususnya nih Om. Ya sebelum sama anak muda ada juga pesan kami. Sebelum ini kami memohon maaf waktu kejadian yang kami lakukan, yang kami tidak ketahui alamat dan di mana posisinya. Kami mohon maaf. Dan kami akan perbaiki kehidupan kami, membuat nama organisasi bukan yang seperti dulu. Ini dilakukan untuk positif. Dan untuk kepada yang masih muda-muda, jangan kalian ikuti karya yang dahulu kami ini. Itu tidak benar. Nah, kalau kalian lakukan hal ini ya, kalian pasti hancur. Ya, masih syukur saya ini masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan, bisa untuk masih jalan yang baik. Betul. Nah, apalagi dengan rekan-rekan saya kasihan yang hanya separuh jalan kehidupan, dia meninggal dengan hal yang tidak diinginkan, yang tidak baik. Jangan sampai begitu. Nah, saya pesan kepada yang muda, janganlah, cukup. Nah, karena itu nggak ada gunanya semuanya. Iya. Ya, sekian. Jadi ini juga Om Oleng sendiri mungkin dengan adanya momen video seperti ini mungkin dia ingin meminta maaf atas perbuatannya mungkin yang pernah dilakukan pada masa lalu, yang mungkin pernah menyakiti orang atau di daerah manapun yang pernah mungkin di masa lalunya Om Oleng dan teman-temannya saat itu. Mungkin ya kita doakan semoga teman-teman Om yang udah berpulang juga bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Om ya. Semoga kita semua menjadi orang pribadi yang lebih baik lagi lah. Nah untuk adik-adik dengar pesannya Om Oleng nih adik-adik ya. Jadi jangan lagi yang namanya ikut-ikut tindakan gangster ataupun premanisme dan lain-lain, karena itu sudah bukan zamannya lagi Om ya. Karena sekarang tuh zamannya mengejar prestasi Om ya, pendidikan. Karena sekarang udah zaman hukum. Dikit-dikit sekarang udah hukum. Jadi udah nggak bisa kayak dulu ya Om. Kalau dulu masih main itu masih bisa ya Om ya. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Nah mungkin sampai sini dulu ya Om ya. Ngobrol kita hari ini Om. Mungkin nanti kita bisa lanjut di episode selanjutnya Om ya. Kita bisa kulik-kulik lagi nih sama Om Oleng mungkin dan teman-temannya yang lain Om yang bisa juga jadi narasumber juga nanti di sini. Jadi mungkin sekian dari saya Randi dan juga Om Oleng. Lebih dan kurangnya gua mohon maaf ya teman-temannya. Jika misalkan kami berdua ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Diambil sisi positifnya, dibuang sisi negatifnya. Semoga kalian bisa senang dengan video yang kami buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.